malam teman-teman. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang Project Research Management menurut PMBOK dan hubungannya dengan komunikasi. Saya di sini ditemani dengan teman-teman saya, ada Selvi Deviani dan Teresia Kalomo. Oke, untuk slide pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Pengantar manajemen sumber daya proyek menurut PMBOK. Jadi di sini saya akan menjelaskan hubungan antara manajemen sumber daya dan komunikasi dalam proyek, di mana ada tiga, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya. Yang kedua ada pengidentifikasian, pengembangan, dan pengelolaan tim. Dan yang ketiga ada penjamin proyek diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran. Next. Selanjutnya ada manajemen tim, di mana manajemen tim adalah mengelola kinerja tim dan mengatasi konflik untuk menjaga produktivitas. Yang kedua ada pengembangan tim, yaitu membangun keterampilan dan dinamika tim untuk mendukung kolaborasi yang baik. Dan yang ketiga ada perencanaan sumber daya, yaitu menentukan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek dengan efektif. Ini merupakan tiga komponen utama dalam manajemen sumber daya proyek. Next, ada peran komunikasi dalam manajemen sumber daya. Yang pertama ada meningkatkan kolaborasi, dan yang kedua menghindari kesalahpahaman, yang ketiga mendukung pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Selvi Deviani. Pada Selvi Deviani, kan silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode komunikasi dalam proyek, yang dimana ini menjelaskan berbagai metode komunikasi yang efektif dalam manajemen proyek, meliputi rapat, alat kolaborasi, dan email. Next. Nah, di sini adanya pentingnya rencana komunikasi proyek, di mana untuk memastikan informasi yang tepat ini diterima oleh pihak yang tepat, seperti kapan dan bagaimana informasi akan disampaikan. Ini mengatur jadwal dan metode komunikasi seperti rapat mingguan atau laporan bulanan. Lalu apa yang akan disampaikan? Ini menentukan jenis informasi yang perlu disampaikan seperti kemajuan, risiko, dan perubahan. Lalu siapa yang akan menerima informasi? Di mana mengidentifikasi pemangku kepentingan yang perlu dan mendapatkan informasi proyek secara teratur. Next. Nah, di sini ada identifikasi dan pengelolaan stakeholder, di mana yang pertama itu mendefinisikan stakeholder, lalu yang kedua menganalisis kebutuhan dan ekspektasi. Ini nih menilai apa yang diharapkan oleh stakeholder dari proyek agar dapat memenuhi harapan mereka. Lalu yang terakhir adalah menentukan strategi komunikasi, di mana ini menyusun cara efektif untuk berkomunikasi dengan stakeholder agar informasi dapat disampaikan dengan jelas. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Terry. Baiklah, saya akan menjelaskan pengembangan tim proyek yang efektif. Ini merupakan pelatihan dan resolusi konflik dalam manajemen sumber daya proyek. Yang pertama ada pelatihan dan pengembangan. Ini untuk memberikan keterampilan yang dibutuhkan dan meningkatkan produktivitas tim. Yang kedua, membangun kepercayaan, menciptakan lingkungan kerja yang positif untuk meningkatkan kerjasama antar anggota tim. Yang ketiga ada resolusi konflik, mengelola perbedaan pendapat dengan baik untuk menjaga harmonisasi dalam tim. Next. Monitoring dan evaluasi kinerja tim. Ini untuk mengukur kemajuan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Yang pertama, pengukuran kinerja. Ini menggunakan metrik untuk menilai kemajuan dan efektivitas tim dalam mencapai tujuan. Yang kedua, ada umpan balik, memberikan tanggapan konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kinerja tim. Yang ketiga, penyesuaian strategi. Ini untuk mengubah pendekatan jika diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan proyek dengan lebih efektif. Ada beberapa tantangan dalam manajemen sumber daya dan komunikasi. Untuk menghadapi keterbatasan waktu, diversitas tim, dan teknologi yang berubah. Untuk keterbatasan waktu, contohnya seperti deadline yang ketat dapat mempengaruhi komunikasi antar anggota tim, mengakibatkan miskom atau miskomunikasi. Yang kedua ada diversitas tim. Perbedaan budaya dalam tim dapat mempengaruhi interaksi dan pemahaman satu sama lain. Yang ketiga, teknologi yang berubah. Adaptasi terhadap alat baru sangat penting untuk menjaga efektivitas komunikasi di era digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulan dan